fully developed laminar flow between infinite parallel plate. Itu yang tadi saya diskusikan bersama 5 teman. Mengapa disebut sederhana? Sebab dia laminar. Mengapa laminar itu terjadi? Karena Reynolds-nya kecil. Mengapa Reynolds-nya kecil? Karena hidrolik diameternya, celahnya ini kan bukan sesungguhnya diameter. Hidrolik diameternya sangat kecil. Lalu kenapa kalau laminar disebut sederhana? Gesekannya gesekan murni, bukan gesekan mixing dengan tumbuhan. Andai kan dia tidak bergesek murni, tapi bercampur dengan tumbuhan seperti ini, ya pasti dia tidak sederhana. Yang tidak sederhana itu termasuk golongan aliran tumbuh. Jadi kita menganggap one dimensional laminar compressible flow between small clearance yang diakibatkan oleh ini ingin menghitung berapa leakage flow-nya, bocornya berapa, ya. The plates are separated by a distance r, ya. Plat itu dipisahkan pada clearance kecil a, sebagaimana tunjukannya. The plates are considered infinite in that z direction. Saya ulangi sedikit. Yang tadi disebutkan oleh Aldi, mungkin ya tadi, bahwa panjangnya luar biasa dia, ya ke arah z. Kalau dibandingkan dengan tebal clearance-nya a yang sangat kecil, infinite jadi. Maka kalau infinite, efek ujungnya tidak mempengaruhi sepanjang z-nya. With no variation of any fluid property in this direction. Jadi tidak ada variasi dari properti, baik density, kecepatan, tegangan gesernya, dianggap tidak terpengaruh seluruh z. The flow is further assumed to be steady and incompressible. Kalau tidak steady ya nggak semudah ini. Problematika fluid mekanik dan termodinamik sejenisnya atau apapun ilmu mekanika yang paling utama besar adalah sulitnya analisis. Sebelum kita memulai apa yang harus kita analisa. What do we know about the flow field? Apa yang sudah kamu jelas tahu tentang aliran? Ya, for one thing, we know that the x component of velocity must be zero at both the upper and lower plate as a result the no slip condition at the wall. Jadi, apa yang sudah jelas Anda ketahui dari keadaan ini, yaitu ya bahwa kecepatan aliran ke arah x, yaitu kecepatan aliran ke arah x, yaitu u, ya, di permukaan plat atas maupun bawah adalah sama dengan nol, karena di situ adalah sumber tegangan geser yang sangat besar yang membuat dia kecepatan relatifnya terhadap aliran nol, ya. Jadi alirannya mempunyai kecepatan, ya. Lanjut kita baca. Jadi kita punya boundary condition, syarat batas dari kecepatan aliran adalah pada Y sama dengan 0, dalam hal ini Y X-nya sama dengan 0,0 itu diletakkan pada permukaan plat bawah. Pada Y sama dengan 0, U-nya sama dengan 0. Demikian pada Y sama dengan A, di plat atas, U-nya juga sama dengan 0. Since the flow is fully developed, tadi katanya Sigrov, the velocity cannot vary with X. Karena profil kecepatannya di antara X1 dengan yang lain tidak lagi berbeda. Jadi, hence, depends on Y only. Jadi, U hanya ini satu dimensi. Kalau Y, U-nya sama dengan satu dimensi, pasti tegangan gesernya ya lebih sederhana. Further, there is no component
of velocity in either the y or z direction. W kecepatan ke arah z yang ada. Ini sasar ke arah sumbu X saja. Nah, gambar periode kontrol volumenya adalah seperti ini. Saudara lihat, dimensinya A, ini A per 2, ini X, Y, 0,0, ini kontrol volume. Nah, saya ingin tanya sekarang, dibuka lagi pertanyaan. Kontrol volume kecil ini sebenarnya ukurannya mendekati titik. Mana orang mengatakan bahwa kontrol volume ini kontrol atau infinite control volume, mikro, ya kenapa disebut seperti itu? Sebenarnya kalau mau dibesarkan bisa, dibesarkan dalam gambar ini. Saya besarkan ya, supaya saudara tahu bahwa walaupun saya gedekan dia sebesar ini pun kontrol volumenya ya, ini adalah DY, ini adalah DX, di tengah-tengahnya ada tekanan P, juga ada tekanan geser tau YX. Ya, di tengah-tengahnya. Oke. Loh, ini kok lebih besar, Pak? Lah iya, saya besarkan. Tapi tetap saja orang matematik dan fisika mengatakan ini ukuran kecil, mendekati titik. Dari mana? Saudara tahu? Bisa. Coba. Iya. Karena dimensinya itu Pak, infinitesimal Pak, dx dy. Bagus. Oke. Dx dy. Jadi itu titik ya? Iya, mikro. Inilah sifat memformulasikan menjadi differential equation yaitu. Seperti apa? Diambil kontrol volume kecil. Seperti saat kita itu apa? Navier-Stokes equation yang lalu menjadi Euler equation. Ya, itu pun diambil kontrol surface dan kontrol volume yang kecil. Gitu. Oke. Nah ini juga saya mau tanya. Oke. Dx dy ini akan digunakan untuk menurunkan rumus dengan tekanan P di dalamnya, di senternya, dan di situ ada tekanan geser, ditulis sembarang P dan tau YX. Oke. Kalau kita tidak belajar aliran ini dalam arah X, kita ingin memformulasikan tegangan geser. Di sini, ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Oke. Sumbu X, ini sumbu Y. Oke ya, saya mau tanya nih. Di gaya-gaya ke arah X, yang manakah yang menyebabkan, gaya-gaya yang timbul di permukaan manakah yang akan menimbulkan gaya geser ke arah X atau tegangan geser ke arah X dalam kontrol volume ini? Oke. Kontrol volume ini diletakkan dalam medan antar. Ya, kalau kita ingin membuat sebuah persamaan Newton ya tentang kesetimbangan gaya ke arah X gitu ya. Oke. Permukaan yang manakah yang terkena gaya ke arah X? Jawabnya adalah permukaan keempat sisinya, Pak. Atas, bawah, kiri, kanan. Semua bisa menghasilkan gaya ke arah. Baik. Nah, permukaan kiri dan kanan dihasilkan gaya ke arah X oleh sebab apa?
permukaan kiri dan kanan, ya, disebab bisa menghasilkan gaya ke arah X, akibat apa? Akibat tekanan, Siapa ngomong ini? Rizal. Risa. Oke. Kenapa tidak akibat tegangan geser? Kenapa ya? Saya ingin ini jawaban pasti saudara sudah tahu. Tapi cara ngomongnya yang penting. Kenapa ya tidak dianggap bukan tidak dianggap, memang tidak ada di permukaan kiri kanan itu gaya ke arah X akibat tegangan geser. Kenapa? Ya sebab bidang kiri, sorry ya, siapa yang menjawab? Bapak aja Bang aja. Oke. Sebab bidang kiri dan bidang kanan itu bidang yang tegak lurus aliran, bukan bidang yang sejajar dengan arah aliran. Pasti di situ tidak ada gaya gesek ke arah X, gitu ya. Ya, juga kalau ada gaya gesek, sebenarnya mustahil ada dia. Sebab yang gesek bergerak ke arah E. Oleh karena itu, di permukaan manakah terjadi gaya ke arah X? Akibat tegangan geser? Halo? Atas dan bawah. Atas dan bawah. Atas dan bawah. Oke. Nah, tinggal pertanyaan terakhir yang paling sulit. Bidang yang saya ambil kontrol volume ini, kalau hendak merumuskan kiri kanan kena gaya akibat tekanan statis, atas bawah akibat gaya akibat tekanan, akibat gaya tekanan geser. Itu permukaan yang dibahas yang bagian dalam atau luar? Yang diomongkan. Bagian luar, Pak. Kenapa? Karena permukaan yang luar yang berinteraksi dengan lingkungan. Baik. Apa lingkungannya? Aliran. Itu kan? Baik. Kenapa ditanyakan ini? Oke. Kalau saya hendak membuat anak panah gaya gesek di bagian atas dan di bagian bawah, ya, yang saya kasih ini. Oke. Itu apa? Gaya gesek yang mau saya ambil gambarnya. Kok belum ada anak panahnya, Pak? Vektornya. Ya saya mau tanya kok. Kalau menurut Rizal yang diambil adalah permukaan luar, bagian atas itu, kemana arah gaya geseknya? Ke arah kanan. Kenapa? Kalau saya sih lihat bawahnya itu kan arah alirannya kan ke arah kanan, jadi yang bawah tuh geseknya ke kiri. Nah, biar setimbang itu yang atasnya ke kanan gitu. Oke, boleh gitu. Matematikally, sekalian ingat, ya. Oke, jadi ini adalah gaya gesek loh. F shear ke arah X. Ke arah X. Ya, ini juga F shear ke arah X. Arahnya ke kiri. Gak mudah loh jawab pertanyaan itu. Nah, menurut ilmu tegangan, medan tegangan, tensor, permukaan atas adalah permukaan Y positif. Kenapa? Karena arah vektor permukaan atas itu ke arah ini. Vektor luasannya itu adalah dA. Vektor dAy-nya adalah positif. Sedangkan dAy-nya yang permukaan bawah adalah negatif. Karena bagian luar yang diambil. Kalian tahu kan cara mengambil arah vektor luasan itu? Diambil tegak lurus luasannya.
ke arah matamu yang melihat permukaan itu. Kalau di atas matamu kan melihat ke bawah, ya. Berarti luasannya mengarah ke matamu, berarti dia ke arah atas. Ngerti ya? Nah, fatwanya gini. Kalau bidang DAY-nya positif, maka F shear X-nya harus positif supaya tensornya negatif sama positifnya. Kita dalam menurunkan rumus komitmennya adalah kalau mengambil komitmen tensor positif ya positif, kalau negatif ya negatif, ya tidak boleh serang-seling. Nah, sedangkan di bawahnya adalah bidang Y yang negatif karena tensornya ke bawah, maka F shear-nya harus supaya dia tensornya tensor positif, ya. Tensor tau YX akan positif, ya, bila dia gayanya positif dengan model permukaan yang positif, gayanya adalah positif. Ini, ya. Sedangkan P ini akan menekan ke arah X. P kanan ke arah kiri, ya. Gaya tekan akibat ini adalah P left kok keliru. P left-nya ke arah kanan, menekan ke kanan, P right-nya menekan ke arah kiri. Nah, ini penting dulu digambarkan. Oke. Oh ya, saya lupa selalu menginfokan kepada saudara. Di kelas air saya itu, anak-anak selalu merekamnya. Nah, apakah saudara ada yang sudah merekamnya, gitu ya, kuliah kita ini? Termasuk yang saya tunjukkan ini menjadi sebuah suplemen yang berharga buat saudara. Oke. Sudah bisa ya sekarang, dimengerti ya. Nah, seperti biasa, kita kalau di tengahnya dianggap ada tekanan P, tekanan kiri dan kanan, lalu mudah dicari dengan deret Taylor. Kalau ada tegangan geser di tengahnya, maka tegangan geser di permukaan atas dan bawah juga bisa diturunkan dengan deret Taylor series. Nah, seperti apa, Pak? Oke. Satu lagi pertanyaan sebelum ke arah rumus. Kalian tadi sudah mengatakan bahwa kontrol volume ini adalah kontrol volume kecil, ya, DY/DX. Loh, kok letaknya di sini? Bolehkah lihat kursor saya? Bolehkah di sana? Bolehkah di tengah? Bolehkah di sini? Bolehkah di situ? Di sini? Di sono? Itu kok nampaknya sembarang gitu meletakkannya. Di sini, di situ. Itu nanti penting buat sebuah judgement matematik yang diakibatkan oleh judgement dari fisika yang mengatakan kontrol volume ini saya letakkan sembarang. Bisa di tengah pipa, sebelah kiri, agak ke kanan atas, agak ke bawah, sembarang. Akibatnya apa? Kalau dia diambil sembarang, maka rumus yang didapat dari satu kontrol volume ini, justifikasinya adalah berlaku sembarang di seluruh titik di medan aliran. Itu pentingnya. Jadi, sangat mungkin kuliah ini bisa dijalankan dengan cepat. Gitu. Matematiknya boleh cepat. Tapi yang seperti ini tadi, menerjemahkan model fisik yang nyata menjadi model matematik ini. Dengan kontrol volume, dengan tegangan yang membuat dirumuskan seperti ini, oke, itu penting untuk diterangkan lebih dahulu. For our analysis, we select a differential control volume size, ya, dengan dV, dx, dy, dz, ya. Jadi
Kontrol volume kita namanya volume. Ukurannya ke arah X dx, ke arah Y dy, ke arah Z dz, maka volumenya adalah dx dy dz. Nah, kita aplikasikan persamaan momentum dalam arah X. Kenapa dalam arah X? Ya, bocornya ke arah X, alirannya ke arah X. Maka Fsx ditambah Fbx sama dengan ini maksimal 1 loh. Del T integral U ditambah integral kontrol surface U V dA. Diasumsikan aliran ini steady, sehingga suku pertama ruas kanan ini sama dengan. Diasumsikan dia fully developed flow. Fbx sama dengan 0. Akibatnya sama dengan Fsx sama dengan 0. Ayo, mengapa? Kok Fsx sama dengan 0? Padahal kalau mestinya, kalau ini asumsi diterapkan, kan hasilnya Fsx sama dengan integral kontrol surface U rho V dA sama dengan, ya, Fsx sama dengan integral kontrol surface U rho V dA. Loh, kok sama dengan 0? Siapa bisa menjelaskan? Ini pertanyaan sulit ini. Kalau sejak tadi tidur tidak kuliah, ya sama sekali nggak akan bisa jawab. Mengapa? Ini jawabannya mirip yang disampaikan oleh, kalau enggak Ervina, pokoknya salah satu dari Sikro, Aldi, atau Hervin. Kalau enggak salah Aldi atau Sikro. Pokoknya di antara 5 orang ini. Mengapa Fsx sama dengan 0 kalau dia fully developed? Ke situ aja. Kok sewapi ya? Saudara masih ikut kuliah enggak sih? Halo? Masih, Pak. Iya, Pak. Mungkin cuma Dewa dan beberapa teman ini aja. Sambil mikir. Jangan ngelamun. Fsx sama dengan integral kontrol surface U kali rho V dot dA. Di mana U rho V dot dA itu ada dot di situ. Bisa plus, bisa min dia. Kalau inlet masuk ke kontrol volume melalui kontrol surface kiri, dia akan negatif. Kenapa negatif? Antara vektor kecepatan V dan vektor kecepatan dan vektor luasan dA itu bersudutnya 180. Keluar di kanan mereka sejajar dengan arah yang sama. Dengan sudut antara V vektor dan dA vektor sama dengan 0. Positif. Maka min kontrol surface U rho V dA sama dengan plus kontrol surface U rho V dA. Oke. Lah ya mengapa 0? Ya sudah jelas kalau diterangkan gitu pastinya saudara akan dapat jawabannya, Pak. Satunya plus, satunya min. Ya, tapi kalau min 3 dan plus 5 kan tidak 0. Jadi apa? Jawabannya Pak, mungkin Ya, karena kontrol zikra Pak. Mungkin karena dosanya sama Pak. Bukan. Sudah jelas itu. Luasannya sama, sudah jelas. Density-nya sama, sudah jelas. Karena incompressible. Jadi apa? Sikro, lihat gambar ini, Sikro. Baca penolong. Kasus ini terjadi setelah terjadi ini. Setelah terjadi ini apa? Kenapa fully developed? Kan tidak berkembang lagi. Nah, ya, apanya? Pengaruhnya dalam rho V UDA itu loh. U rho V dA, apanya? Gambar ini menunjukkan profil apa sih? Profil kecepatan. Berarti kalau profil kecepatannya sudah fully developed, profil kecepatannya sama, kan gitu kan? Kalau profil kecepatannya sama, di persamaan ini yang mana yang sama?
DA sama sudah jelas. Apa? Siapa? Rizal. U-nya. U-nya sama. Gitu loh. Nah, ada harga integral kontrol surface U, ya. Berarti kalau DA-nya sama, sudah jelas. Incompressible rho-nya sama, sudah jelas. Satunya lagi, ya kecepatannya. U dan V vektornya ini sama. Kalau mau saudara jabarkan, rho V dot BI kan M dot nih, ya. Jadi M dot di kiri masuk sama dengan M dot di kanan, keluar. Menurut kekalahan massa, M dot kiri sama dengan M dot kanan. Baik, rho VDA-nya berarti kiri kanan sama. Berarti dengan U yang sama dan dengan M dot yang sama, mereka menghasilkan Fsx sama dengan 0. Lalu dijumlahkan gaya akibat tekanan dari luasan kiri. Tekanan di tengah-tengah sentral kontrol volume adalah P. Bagian kiri adalah P dikurangi del P del X kali dx per 2. Luasan kiri apa? Dy dz. Ya. Ikut semua, fokus, jangan tidur. Gitu loh. Makanya kalau kamu nggak ikut berpikir pasti tertidur. Dan gaya pada kanan menekan ke kiri terjadi tanda negatif dari vektor ini, ya. Berapa tekanan di permukaan kanan? Ya P plus del P del X dx per 2. Ini adalah dari Taylor series. Oke. Luasannya ya di dz. Sudah jelas ya? Nanti ini dijumlah dengan ini. Sebentar, tegangan gesernya dulu. Bila pada tegangan geser di pusat kontrol volume terjadi TYX, maka tegangan geser pada bottom adalah Taylor series lagi. Tau YX dikurangi D tau YX DY kali DY per 2. Yang diturunkan apa? Kalau tadi tekanan, sekarang tegangan geser. Berubah kemana? Kiri, atas, dan bawah itu berubah ke Y. Maka turunannya berubah ke Y. Tekanannya berubah kiri, kanan, berubah ke arah X. Gitu loh. Nah, ya. Nah, ini loh yang saya tadi sampaikan itu. Kenapa saya kasih tanda dia min di bawah, plus di bawah tekanan geser dengan apa itu hukum-hukum tensor, ya. Ya, bahwa luasan atas, luasan positif, luasan bawah, luasan negatif, maka tegangan atau gaya gesernya harus positif dan juga harus negatif supaya tensornya positif. Ini loh, lihat kursor saya. Sampai ini tak terang, no, ini gak ero. Kenapa ini min, ini plus, ya? Dan kelas itu tidak boleh jawab dengan yes pokoknya gitu, sama dengan textbook kok gitu. Enggak boleh, ya. Harus ngerti sama. Ya. Dalam tekanannya mudah. Luas kanan kiri, yang kiri menekan ke kanan. Ya ini, yang kanan menekan ke kiri, ya sudah jelas. Luasannya di dz, dx, dz. Kalau fokus kuliah mengerti bahwa luasan ini dengan melihat gambar, mestinya sudah tidak akan ngantuk. Dan bisa ikut diskusinya, bukan orang 5 ini terus saja yang jawab. Oke. Jadi sikro itu tadi 0 karena Fsx sama dengan 0 karena U-nya sama dengan sama kalau sudah boleh di 0. Oke ya, nanti dilihat lagi di rumah. Nah, keempat gaya ini kemudian dijumlahkan karena Fsx sama dengan 0, maka kita lihat ikuti. Oke. Ya, dijumlah lalu sama dengan. Ini pasti P dengan P hilang. Minus tau YX dengan plus tau YX sangat saling menghilangkan. Sementara dx per 2 dengan ini kodominnya. Jadi dx per 2 tambah dx per 2 jadi DE. Ya. Berarti penjumlahan ini akan menghasilkan del P del X kali dx dy dz. Del P del X kali dx dy dz. Yang tegangan geser juga gitu. Ini saling menghilangkan min dan plusnya. Ini plus tegangan geser, ya. D tau YX dy ditambah
dikali dy per 2 ditambah dy per 2 modo plus C ini jadi dy. Ini pun menghasilkan d tau yx dy kali dx dy dz. Harus sama dengan 0 karena f(x) sama dengan 0. Dijumlah, this equation simplifies to dx dy dz kan ini juga dikalikan dx dy dz, dx dy dz, dx dy dz. Dikeluarkan dari kurung. Volume tidak mungkin 0. Padahal ini ada tegangan dan tekanan dikalikan volume sama dengan 0. Gak mungkin volume 0 berarti penjumlahan tekanan, gradien tekanan dan gradien tegangan geser ini yang sama dengan 0. Gitu ya. Lalu dirubah menjadi ini. Sudah berhenti di persamaan 83. Oke, saya mau tanya lagi. Buka untuk umum. Ya. Untuk umum ya. Oke, pertanyaan saya adalah mengapa diferensiasi tekanan ke X kok parsial sementara diferensiasi dari tegangan geser ke Y kok absolut total? Ini loh. D tau YX dy, satunya del P del X. Kenapa? Halo? Muhammad Fadil Zain. Silakan Fadil. Izin coba ngejawab, Pak. Kalau yang buat yang tahu GX itu... Kak dengar suaramu, nak. Penggema. Kalau misalnya... Sok, lanjutin aja. Ya. Izin menjawab, Pak. Kedengeran ya? Silakan. Muhammad. Untuk yang di tau YX itu berarti kan fungsi yang bergantungnya ke fungsi Y aja, Pak. Iya. Soalnya tadi U sama dengan, kalau kecepatannya kan yang bergantungnya ke komponen Y-nya. Iya. Jadi harus pakai total, turunan total. Oke. Bagus sekali kamu tahu, kamu. Ya. Fadil. Nah, tapi kenapa tekanannya kok parsial? Berarti tekanannya itu bukan hanya fungsi X kalau gitu ya. Ya, namanya Fadil ya. Saya tunggu sejak tadi, arah itu gak muncul-muncul. Sebab catatan saya mengatakan kamu biasanya ikut dari diskusi. Kenapa itu Fadil? Bonek sedikit gitu. Tadi kalau untuk yang tekanan itu kan kenapa harus pakai yang parsial? Berarti kan emang ada ada lebih dari 2 komponen yang bergantung sih, Pak. Ya, iya. Apa ya? Tahu ya? Aduh, boneknya agak... Ya, semuanya dengarkan. Apakah yang sudah jelas tergantung hanya pada Y? Kecepatan. Mengapa tegangan gesernya juga dianggap hanya tergantung ke Y, sehingga turunannya adalah turunan bukan parsial tapi turunan total? Kenapa? Karena tegangan geser aliran laminer hanya tergantung ke U. Kalau psikotisatnya tetap. Ini nih. Tahu. Kalau U-nya fungsi Y, makanya ditulis DU DY. Ya, satu dimensi kan? Maka tegangan gesernya hanya juga dipengaruhi. Lalu tekanannya. Dalam hal menjawab itu tadi Fadil sudah. Tekanannya. Jawabnya gini. Kalian tahu betul tekanannya tergantung apa? Tidak tahu, Pak. Atau belum tahu saya. Makanya kalau tidak tahu dan belum tahu, jangan sok tahu. Nah, bahasa matematika jangan sok tahu itu dianggap umum. Diambil keputusan umum. Oh, kalau gitu diturunkan parsial saja. Siapa tahu dia nanti ternyata bukan hanya fungsi X,
Gitu ya. Oke, lalu dituliskan di persamaan 83, D tau Y X DY sama dengan del P del E. Nah, ini gongnya. Equation 83 must be valid for all the value of X and Y. Ini kenapa ya? Kok setelah 83 diperoleh lalu dia diputuskan gini. Persamaan 83 ini berlaku untuk semua pasangan X dan Y loh. Artinya berlaku sembarang loh. Di mana-mana loh. Kenapa? Halo? Kenapa? Masih ingat kata-kata saya tadi? Kontrol volume ini diletakkan di situ tanpa pertimbangan apa? Maksudnya? Maksudnya boleh diletakkan di sono, di sini, di situ, ya, di sembarang tempat. Kalau kontrol volume tadi diletakkan di sembarang tempat, hasilnya 83 ini kan hasilnya, ya, persamaan diferensial parsial sederhana ini tentu berlaku di sembarang tempat. Bahasa matematiknya apa? Berlaku di sembarang tempat. Konstan. Maka D tau YX, DY adalah del P del X sama dengan konstan. Nah, ini matematik bisa kita lewati dengan cepat. Lalu diintegralkan, integralkan. Integral tidak berbatas, ya. Ini kan menjadi D tau YX sama dengan del P del X kali DY. Gitu kan? Ini di tau YX diintegral menjadi tau YX. Del P del X yang konstan, DY integral ya del P del X kali Y. Karena integralnya tidak berbatas, keluar C1. Siapa belum jelas? Mau apa Pak kita ini? Dengan persamaan gaya, kita kemudian akan mengarah ke mencari persamaan medan kecepatan. Ini saya tunggu dulu. D tau YX sama dengan del P del X kali D. Gitu kan? D tau YX sama dengan del P del X kali D. Integral tau YX adalah del P del X Y ditambah C1. Nah, kemudian saudara ingat, alhamdulillah ini laminer. Kalau turbulen sudah nggak bisa lanjut, saudara. Kecuali mengambil dari textbook tentang rumus empiris. Kebetulan ini laminer. Maka sederhana. Masukkan tau YX sama dengan mu DU DY. Masuk sini. Sret. Ini di textbookmu ada. Ya. Mu DU DY adalah sama dengan del P del X kali itu plus C1. Integral lagi. Integral ya. Ini diintegralkan del P del X Y DY. Ya, setengah 2 mu pergi ke sana ya. Bagi mu setengah karena integral itu menghasilkan setengah del P del X Y kuadrat. C1 DY ya C1 per mu kali Y sama dengan ditambah C2. Karena diintegralkan lagi keluar konstan C2. To evaluate the constant C1 and C2, we must use the boundary condition sebagai berikut. C1 dan C2-nya dimasukkan, Nah ini, yaitu dinyatakan bahwa pada Y sama dengan 0, U sama dengan 0. Jadi ya, konsekuensinya C2 sama dengan. Pada Y sama dengan A, U-nya kembali sama dengan 0. Masukkan, C2 sudah 0 kan? Sekarang Y-nya masukkan A untuk mendapatkan C1. Oh, jadi C1 adalah sama dengan negatif setengah del P del X kali A. Ya. Berarti persamaan kita tinggal masukkan C1-nya kan? C1 mu per A. C1-nya sama dengan ini, masukkan gini. Ya, C1-nya adalah minus setengah del P del X kali A. Minus setengah del P del X kali
A. Padahal ini ada mu kali A. Ya, dan ada di atasnya adalah Y. Y ya, sama dengan Y. Maka sama dengan kali Y. Inilah persamaan medan kecepatan yang kita kehendaki dalam rangka menghitung mass flow rate-nya, laju bocornya. Nah, dirapikan. Ini kayaknya bisa dirapikan sih, ya. Merapikannya adalah ini. U sama dengan 1/2 A kuadrat bagi 2 mu del B del X, karena podo-podo dapat ini ya, sama del B del X keluar. Kali kurung besar Y per A kuadrat dikurangi Y per A pangkat 1. At this point, we have the velocity profile. What else can be learned about the flow? Oke, ini pasti profil kecepatan yang kayak saya gambar tadi. Ini mesti profil kecepatan yang parabolik. Kenapa parabolik? Ayo. U sama dengan A kuadrat 2 mu del B dx kali Y per A kuadrat dikurangi Y per A pangkat 1. Kenapa disebut profil kecepatan ini parabolik? Halo? Fungsi kuadrat, Pak. Apa? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dari apa? Dari Y. Iya kan? Ya. Lihatnya kan Y-nya kan. Fungsi kuadrat U fungsi Y pangkat 2. Gitu ya. Bagus. U fungsi Y pangkat 2. Oke. Sekarang tegangan geser. Tadi katanya tau YX itu sama dengan mu du dy. Padahal turunkan U ke Y. Ya. Gitu. Atau tadi sudah didapat tau YX sama dengan ini di depan kan. Kalau mau diturunkan lagi silakan. Tapi kan kita sudah dapat ini nih. Rumus ini dengan C1 yang sudah tahu. Ya. Nah, lanjut ini saja gitu kata buku ini, ya. Nah, lalu dilanjutkan YX del P del X Y plus C1. Berarti masukkan C1 tadi. Del P del X kali Y dikurangi setengah del P del X A. Loh, ini linear ini. Oke, karena pangkat Y pangkat 1. Sehingga kalau saudara gambarkan, pasti dari permukaan pelat atas ke bawah, kalau satunya ini linear kayak gini, ya, dua-duanya diam ya, pelatnya saya arsir. Ini sumbu tengah-tengah dari pipa, dari gapnya. Saya mau tanya, di manakah posisi tegangan geser yang sama dengan 0? Ini persamaannya. Tahu YX adalah A kali del P del X Y per A dikurangi setengah. Di manakah dia mendapat kesimpulan tegangan geser yang sama dengan 0? Ignatius Andika, silakan Ignatius. Iya Pak, izin menjawab di tengah Pak, karena di situ di tengah Y-nya sama dengan setengah A. Oh bagus. Yang mana kamu sejak tadi? Ignatius, Fadil, menurut catatan saya biasanya ikut diskusi. Ignatius, bagus. Oke, jadi gambarnya seperti apa Ignatius? Pada Y sama dengan A, tegangan gesernya positif atau negatif? Pada Y sama dengan A. Positif Pak. Oke. Pada Y sama dengan 0. Negatif. Oke. Jadi gambarnya kayak gini. Kalau saya gambar di sampingnya. Sret. Sret.
Ini gaya geseknya. Iya kan? Iya. Oke. Iya Pak, benar. Baik. Nah, ini adalah goal dari yang ingin kita dapatkan. The volumetric flow rate is given by integral V.dA. dA-nya seperti apa? Kalau tidak salah, saya tadi sudah menggambarkan dA-nya. Oh, belum. Belum. Ya, saya ingin saudara melihat yang ini. Ya, kalau luas penampang kiri dan kanan sama dengan apa? Tadi ada bahasa menarik dari temanmu, yaitu permukaan yang dialiri, gitu ya. Permukaan yang tertembus aliran kiri dan kanan, sesungguhnya luasnya apa? PD kali A. Bagus. PD kali A. Kalau saya membuat itu A sama dengan PD kali A kecil, luasnya. Nah, kalau begitu DA sama dengan apa? Kalau saya bilang integral DA dengan lebar L kecil, lalu saya buat elemen DA, DA-nya sama dengan DA-nya adalah L kecil kali DY. Tahu ya? Mengapa kok DA-nya L kecil kali DY? Sebab kita mau mengintegralkan flow rate, ya ini, ya, U L DY, ya. Kenapa sih kok saya kasih DY? Sebab U fungsi Y, gitu loh. Masukkan U-nya, ya. Maka kita ingin menghitung flow rate tiap satuan panjang ke arah Z. Q per R. Satuannya ini adalah meter kubik per sekon tiap meter. Ya, jangan ditulis, jangan dicoret menjadi meter persegi per sekon. Jangan. Supaya tetap artinya fisik jelas, ya meter kubik per sekon tiap Z. Meter kubik per sekon per meter. Itu nulisnya. Nah, karena U-nya fungsi Y, maka DA-nya ya DY, ya, L DY, ya. Berarti kita ambil segmen L, di sepanjang L itu sebuah bagian gap kecil DY, gitu ya. Nah, kalau ini diintegralkan, kan bisa jadi ini. Q per L sama dengan minus 1/12 mu del P del X kali A pangkat 3 hasilnya. Q per L, ya. Kok Q per L sih, Pak? Ya, yang kita hitung adalah flow rate tiap satuan Z, gitu ya. Meter kubik per sekon tiap satuan meter. Wes, pertanyaan berikutnya. Harus orang yang kreatif dan bonek. Lu ada flow rate kok main gitu loh. Apa ini aliran balik atau gimana gitu. Turun kiri ke kanan kok ya dianggap sama. Kita nggak berhitungkan lagi kiri kanan nih, ya. Absolut flow rate-nya ini benar-benar benar ini. Betul-betul benar ini. Ya. Bahwa ini tidak kok permukaan kiri karena inlet jadi main, atas enggak. Kiri kanan ini adalah absolut flow rate sebenarnya. Kenapa minus 1/12 mu dx kali A pangkat 3? Kenapa? Kenapa? Lalu? Siap, saudara, saya terangkan ini? Ini sebenarnya tidak main. Karena harga DPDX-nya negatif.
Jadi min kali min sama dengan plus. Kok negatif, Pak? Coba lihat. Apakah yang disebut dp/dx positif itu? Dan apa pula yang disebut dp/dx negatif? Coba. Mengerti yang saya maksud, saudara sekalian? Jawabnya Pak. Gimana? Kalau saya memilih fungsi linear, misalnya. Sebentar ya, tadi yang mau bertanya ya. P fungsi X. Yang disebut dp/dx negatif itu, positif itu seperti apa? Ini P fungsi X. Tidak saya gambar. Misalnya linear saja. Dimulai dari titik ini. Dimulai dari titik ini seperti apa? dp/dx dengan gradien positif fungsi linear. Sudah lulus peringkat persiapan, lulus SMA. Gradien fungsinya positif. Loh, ya apa sih? Penuh itu. Apa? Yang dulu besar. Kelihatan apa? Gimana? dp/dx ini yang positif itu, ya Allah. Ini tergantung tekad sebenarnya. Kalau titik 1, titik 2 diambil linear, dp/dx positif itu gini loh, nah. Loh, P2 lebih besar dari P1. Ngerti maksudnya? Dengan pertambahan X yang positif, P-nya juga bergerak lebih besar. Itu adalah dp/dx. dp/dx yang positif. dp/dx negatif seperti apa gambarnya? Ya sebaliknya. X, P, ya Allah. Ini titik 1, ini titik 2, saya ambil contoh ya. Ini loh dp/dx negatif. Nah, terus ya apa nih? Sama sekolah ini caranya. Ngerti nggak? Tekanan 2 lebih kecil dari tekanan 1. Lah kasusmu ini seperti apa? Mari kita tengok di atas, jalan paling atas tadi. Kasus bocormu itu seperti apa? Besar mana P1 dibanding P2? Besar P1. Kalau begitu kasus yang mana ini? Ya? Yang negatif. Negatif. Yang kedua siapa yang terakhir ngomong ini? Dewa. Dewa lagi. Oke. Nah, ya kan dp/dx negatif. Jadi sesungguhnya ini enggak negatif, Pak. Oh iya, positif sesungguhnya. Karena ada gradien yang negatif. Jadi plus kali plus gitu ya. Oke. Nah, tadi disebutkan di sini bahwa dp/dx-nya itu konstan. Berarti kalau dp/dx-nya konstan ini, nah, karena kontrol volume diambil sembarang tempat, maka berlaku di sembarang X dan Y. Berarti itu namanya konstan. dp/dx konstan. Kalau dp/dx sama dengan konstan, berarti sifatnya P berubah ke X seperti apa? dp/dx-nya konstan, P fungsi X bentuknya apa? Linear. Dianggap linear. Dalam hal ini operasi ini mengatakan berarti dp/dx-nya
harus linear. Karena dpdx-nya konstan, P harus linear terhadap X. Oke. Itu ya. Baik. Nah, selanjutnya sudah sampai sini satu lagi. Flow rate sebagai fungsi dari pressure drop. Kita bicara silinder hidrolik yang bocor ya. Nah ini, jika dpdx is konstan, maka P2 dikurangi P1 sama dibagi R. Karena linear kan. dpdx kalau fungsi linear berarti dpdx-nya P kalau fungsi linear terhadap X, dpdx-nya kan konstan. Bagaimana kalau konstan? Ya P2 dikurangi P1 bagi R. Padahal besarnya P1 lebih besar P2, jadi minus delta P dibagi R. Del P del E. Tuliskan min sama min ya, min dengan min, maka jadi plus. Nah, rumus 86,186C ini mengatakan apa? Kalau gapnya tambah besar, tambah lebar, virusnya, maka bocornya makin besar. Demikian juga kalau delta P-nya diperbesar, ya P2-nya dengan A yang sama, sudah bocor, kamu perbesar P-nya 2, P1-nya kamu perbesar, tambah bocor. Oke, ya. Rumus ini berarti cocok. L-nya tidak usah dirubah, L-nya itu adalah fisik, ya, tidak logis kalau dirubah. Viskositasnya lebih kental, lebih kecil flow-rate-nya. Karena minyak hidrolik yang lebih kental dengan lebar gap yang sama, dia akan sulit bocor. Bocor tapi tidak sederas yang tadi. Ini adalah tentang flow rate. Nah, mari kita bicara average velocity. Average velocity didefinisikan sebagai Q per A. Ya. Ya. Karena V kali A integral itu adalah volumetric flow rate, kalau saya kalikan density jadi mass flow rate, jadi mass flow rate rata-rata kalau ini dikalikan density. Kalau volumetric flow rate Q bagi A, ini adalah V rata-rata. V rata-rata berarti Q dan ini dibagi A. Berarti V rata-ratanya adalah minus 1/12 mu dpdx kali A kuadrat. Kok min Pak? dpdx sekali lagi ya sebenarnya adalah negatif. Oke. Jadi fungsi kuadratik parabolik ini ya kalau hendak kita gambar ya maka kita akan dapatkan sebuah DUDY yang 0 itu parabolik itu apa? Titik baliknya di puncak harga dari naik ke turun itu berada di mana? Ya, DUDY sama dengan 0 ini tatkala kapan? Pada Y sama dengan A per 2. Ya, kalau Y per A per 2 dimasukkan akan dapat U maksimum. Pada DUDY sama dengan 0, fungsi parabolik mendapatkan U-nya maksimum kan? Maka maksimum velocity-nya dibandingkan dengan rata-ratanya, maksimum velocity-nya adalah minus 1/8 mu del P del X A kuadrat. Padahal kecepatan rata-ratanya 1/12 mu ini. Berarti kecepatan maksimumnya 1,5 kali kecepatan rata-rata. Jadi kalau mau dilihat gambarnya ini. Ini loh. Kalau sebelum ditransformasikan, kalau transformasi ini gampang. Digeser. Misalnya X, Y-nya sama dengan 0 di tengah seperti apa. Tapi tadi yang penting adalah berapakah kecepatan maksimum itu terjadi di YA per 2? Ya, oke. Berapa harga maksimumnya? 1,5 dari kecepatan rata-rata. Jadi rata-ratanya ini 1,5. Inilah model kecepatan aliran laminar di antara gap piston dan hidrolik, silinder hidrolik assembly. Oke. Adakah pertanyaan yang perlu saudara sampaikan? Ingat baik-baik, ya.
kecepatan rata-rata itu didapat dari harga rata-rata itu kan bisa diperoleh dari ini. Ini dulu aja. Ya. Kalau tadi saya sebut V atau V vektor ya. Ini ya, V menurut ini kan integral V vektor dot dA yang masih dalam bentuk fungsi. Oke, V vektor itu ya Q itu loh. Sorry, V vektor Q. V dot itu ya Q itu. Saya terbiasa menuliskan V dot, tapi sebenarnya Q. Ya, tanpa density kan itu. Kalau dengan density kan mass flow rate. Oke, nah I juga bisa diperoleh, yaitu V dot juga, itu bisa diperoleh dari V rata-rata dikalikan areanya. Areanya adalah PD kali L kan, PD kali A. Ingat baik-baik. Ya. Jadi sejauh kita sudah bisa mendapatkan rumus tentang medan kecepatannya, dari fluidnya oleh kecepatan rata. Ini boleh dicatat, gitu loh. Kayak gini nih. Elemen satu sebenarnya ini adalah integral V vektor dot dA. Itu masih fungsi itu. Kalau diintegralkan. Nah, ini kan tiba-tiba, kayak tiba-tiba. Kalau saudara ingin belajar lebih jauh tentang bagaimana membuktikan harga rata-rata kecepatan tadi, mari dilihat ini. Boleh saudara foto, boleh saudara terserah, direkam kuliahnya. Oke. Saya pernah menurunkan ini dari kalkulus. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke. Coba ya. Ini kalau saya keluarkan kan ke ISO KB. Nah, tegang hubungan kecepatan rata-rata dengan m dot, yaitu sama saja kalau ya. Ini kan profilmu tadi itu L sama dengan PD ini A gitu kan? Oke. Nah, ini kan segmen yang tadi saudara saya ambilkan ini. Panjangnya L, ini adalah DY gitu kan? Ini kan. Oke. Tahu ya? DA adalah LDY. Ini kan persis yang kita bahas kan? Oke. Nah, secara matematik, apa sih yang disebut memiliki ya? Kurva lainnya. Yang dalam hal ini kita ambil ya, yaitu fungsi Y. Boleh U fungsi Y, pokoknya sembarang fungsi Y ini ya. Sembarang fungsi Y ini memiliki luas bidang berapa luas bidang kurvanya? Coba, kalau saya ambil segmen-segmen segitiga, fokus dulu ya, supaya saya tidak percuma ngomong dewe, ngotot ini. Ini fungsi parabolik, ya. Misalnya harus sembarang fungsi. Saya ambil elemen kecil. Ini Y, saya ambil bagian kecil D.
Kalau ini bagian kecil DY, berapakah harga fungsinya? Ya fungsi Y. Ya kan ya? Ya fungsi Y. Ini juga berapa di sini? Ya fungsi Y pokoknya. Ya. Berarti elemen kecil kotak yang saya arsir itu luasnya sama dengan apa? Ya fungsi Y kali delta Y. Ya. Saya kasih indeks I. Ya. Apakah yang disebut luas kurva ini? Kalau semua elemen ini saya jumlah, nulis matematiknya apa? Jumlahan dari 1 sampai tak berhingga F fungsi Y kalikan delta Y. Oh, itu kalkulus itu. Satu tak berhingga delta Y itu dituliskan kalkulus sebagai apa? Integral FY dy. Batasnya dari mana? Y-nya dari 0 sampai A. Oke. Nah, kalau ada harga rata-rata itu kalian mengerti bukan sih? Harga rata-rata itu sebenarnya seperti apa? Kalau luas bidang kurva ini saya rata-rata, ya, ini kan menjadi panjang segitiga 4 ini. Gini ya, ya luas bidang kurva ini kalau saya ambilkan jadi kotak rata-rata seperti apa? Luasan yang saya arsir horizontal ini pindah ke sini. Sementara luasan yang saya atur vertikal ini pindah ke sini. Oh, berarti luas kotak ini, yaitu A kali FY rata-rata itu sama dengan luas kurva ini, toh? Iya, yaitu FY rata-rata kali A, sama dengan luas kurva ini. Iya, berarti FY rata-rata kali A sama juga dengan integral FY dy dengan batas 0 sampai A. Oh, berarti FY rata-rata sama dengan apa? Integral 0 sampai A, FY dy dibagi A. Iya kan? FY rata-rata order sampai IG. Berarti ini sama dengan apa? Ini dibagi A. Seper A kali FY dy integral dari 0 sampai A. Oke. Ini juga bisa berlaku kalau saya anggap FY-nya itu U fungsi Y, berarti U fungsi Y rata-rata sama dengan apa? U rata-rata. Ya. Jadi U rata-rata sama dengan apa? U fungsi Y dy dibagi A. Integral U fungsi Y dy dibagi A. Dari 0 sampai A. Atau seper A integral 0 sampai A U Y dy. Oke. Padahal M dot adalah rho UY L dy. Iya kan? Volumetric flow rate sama dengan apa? Tanpa density. M dot adalah integral rho V dA. Bacanya. Rho U fungsi Y L dy. Dari 0 sampai A. Padahal FY rata-rata adalah UY rata-rata. Ya, misalnya. Jadi UY rata-rata adalah 0 sampai A UY dy dibagi A. Saya ganti. Kalau begitu hubungannya dengan M dot sama dengan apa? Ya, padahal UY dy bagi A itu adalah sama dengan M dot dibagi dengan rho L. Gitu kan? Oke. Berarti M dot dibagi dengan rho L, berarti sama dengan apa? M dot dibagi dengan, oh sorry. Ini M dot yang atas. Oh, padahal M dot, padahal U rata-rata itu adalah sama dengan M dot dibagi rho L kali A. Jadi, kalau dipersamakan gitu, sama dengan M dot dibagi rho kali A besar. Karena L kecil kali A itu adalah sama dengan A besar. Oke. Oke ya. Inilah asal mengatakan bahwa M dot itu rho kali U rata-rata kali luas penampang aliran. Kalau V dot atau Q sama dengan apa? Ya U rata-rata kali luas penampang aliran. Gitu ya. Jadi ingat baik-baik, ini penting ini. Kayak gini ini tidak lagi dijumpai di textbook Maglum, sebab ini dari kalkulus. Makanya dianggap kamu sudah lulus kalkulus, buku Fox McDonald tadi tidak mengatakan seperti ini, dia langsung mengatakan, ingat baik-baik ya, bahwa Q atau V dot itu sama dengan apa? Ya U rata-rata kali A.
Kalau M dot ya density kali U rata-rata kali A. Jadi M dot adalah rho UY LDY ya. Padahal UY ini kok mirip ini ya. UY DY. UY DY. UY DY itu sama dengan M dot dibagi apa? UY DY itu. M dot dibagi rho L. Ya. Berarti M dot dibagi rho L kali A. Padahal L kali A adalah A besar, luasan. Oke. Ini yang mengatakan bahwa ini. Nah, saudara mau potret ini, silakan. Ya, gambar ini dulu. Nah, karena saya tanggung menyimpan apa itu mengirimkan satu. Tolong difoto dulu atau ini sudah ada yang rekam belum sih kuliah ini? Sudah ya. Nah, saudara, pokoknya otomatis dengar M dot adalah integral rho VDA. Kalau tidak integral, Pak, ya U rata-rata, V rata-rata kali A, kali density. Rho VDA integral sama dengan rho V rata-rata kali A. Ini dasarnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, transformasi koordinat ini hanya bermaksud untuk bisa nggambar kalau YA 0,0-nya X, Y ada di center line. Oke. All of the results in this section are valid for laminar flow only. Since the Newton law of viscosity tau Yx mu du dy itu namanya adalah Newton's law of viscosity, was used digunakan to relate shear stress to velocity gradient. Ya, yang tadi saya berikan mu kali du dy adalah tau Yx. Experiment show that transition for turbulence for occur in this case for Reynolds number value rho VA adalah 1400. Ya, seberapa sih kalau kita cek itu dengan example 81, satu sistem hidrolik dioperasikan pada gauge pressure 20 megapascal, besar ini, ya, pada 55 derajat Celcius. Ini bisa dicarikan tuh. Hidrolik fluid yang digunakan adalah 10 WOE spesifik nanti 0,92. Ini ada tabelnya dengan tekanan dan temperatur sekian, berapa viskositasnya. Control valve consists of piston 25 mm diameter, ya, dipasang pada silinder yang memiliki gap antara piston dan silindernya 5/1000 mm. Hitung berapa bocornya, ya. Kalau tekanan di bagian bawah adalah 1 megapascal. Ya, the piston panjangnya adalah 15 meter long, ya, panjang pistonnya yang searah aliran. Nah, ini digunakan rumus tadi. Ya, rumus bocornya adalah ini. Viskositas, ya, ditentukan dari tabel berapa? 57,6 mm kubik per detik. Kecepatannya rendah, 0,147 meter per detik. Kalau dijadikan senti,
14,7 cm per detik. Ya, lumayan karena tekanannya tinggi. Nah, berapa Reynolds number-nya? Reynolds number-nya di ini Reynolds number-nya adalah 0,0375, sangat jauh di bawah 1400. Jadi aliran ini adalah aliran yang pasti laminer, gitu ya. Spesifik gravity tadi dipakai untuk menghitung density-nya. Density minyak hidrolik dibandingkan air. Nah, kita disuguhi dengan sebuah gambar yang sama dengan hampir sama dengan tadi, tapi arah X-nya sekarang tidak lagi ke arah panjangnya silinder, tetapi ke arah keliling silinder. Gitu ya. Seperti bagan yang saya dapatkan di depan tadi. Ini terjadi tidak pada silinder piston hidrolik, tetapi terjadi pada journal bearing. Sehingga dianggap plat yang bawah ini kecepatannya konstan, ya stationary plate, atau disebut fixed plate, yang atas adalah movable plate dengan kecepatan konstan. Ya, baca ya. Second laminar flow case of practical importance is flow in journal bearing. In such a bearing in inner cylinder or journal, ya, jadi ada semacam bantalan luncur dengan poros journal itu, ya. Sementara porosnya rotated inside a stationary member, dia berputar di dalam silinder bearing yang diam. Pada beban rendah, the center of the two member essentially coincide. Kalau kamu belajar nanti keilmuan tribologi atau perumasan di dalam elemen mesin, itu ada pelajaran yang mengatakan gini. Gap ini bisa tirus menguncup sedikit, bisa tirus membuka sedikit sekali, ya, sehingga gap A ini tidak konstan. Hanya poros journal yang sedang berputar di dalam bearing yang diam. Jurnal poros berputar dalam bearing yang diam. Hanya berputar, tidak sedang mendapatkan beban. Saya mau tanya, saudara tahu crankshaft? Poros ekor? Halo? Duh, jawab ya. Saya ngomong sendiri. Halo? Iya, Bu. Ya, apa sih? Baik, saudara, kayaknya nggak efektif lagi ini kalau saya lanjutkan. Baik, saya beri tugas saudara ya untuk dikumpulkan menjelang kuliah minggu depan. Mulai ini, kayak tadi jurnal bearing tapi ini, yaitu satu plat yaitu bagian atas bergerak dengan kecepatan konstan. Mulai ini ya, satu
1/6832 ini saudara terjemahkan, bukan terjemahan langsung pakai Google ya, dimengerti mengapa dia, apa yang terjadi di sini, dimengerti terus dituliskan. Kontrol volume semacam ini, kenapa ujuk-ujuk kok 8,4, rumusnya pakai tadi gak ada diagram kesetimbangan gaya FSX sama dengan 0 gitu ya. Tiba-tiba kok gini aja gitu ya. Oke, pokoknya ini saya beri tugas sebelum saya terangkan minggu depan. Oke. Sehingga akan terjadi 3 kasus di dalam Donald Bearing equation ini. Yaitu kalau dpdx sama dengan 0, profilnya linear kecepatannya. Ini profil kecepatannya. Kalau dpdx-nya negatif, terjadi profil antara linear kombinasi parabolik yang mengarah ke x positif. Kalau dpdx-nya positif, ya berarti ada backflow. Dia mengarah ke arah sebaliknya, ya. Jadi terjadi pembelokan aliran ke arah X negatif. Nah, di pelajaran elemen mesin, itu terjadi sistem pelumasan antara poros zonal dan bearing itu, gap-nya bisa tidak simetri. Artinya gini, celah antara poros zonal dan bearing itu kalau diambil keliling, itu lebarnya nggak sama. Yaitu tatkala apa terjadi itu? Yaitu tatkala poros zonal ini mendapat beban. Beban yang tekan bisa menyebabkan dia seperti menguncung. Ya, beban yang bersifat ketarik bisa sebaliknya, dia seperti membuka kayak difusor gitu. Tetapi menguncup dan membukanya itu bukan sangat besar, itu derajatnya sedikit, tapi bisa menunjukkan bahwa tekanan. Oke, saya mau tanya, kalau dpdx-nya itu negatif, itu berarti apa? Seperti apa aliran itu? Searah aliran tekanan turun atau tekanan naik? Kanan turun. Kanan turun, Pak. Oke. Bentuk menampangnya seperti apa? Seperti nozzle atau seperti difusor? Difusor, Pak. Loh, dipikir dhisik ta. dpdx itu tinggal kayak gini loh. Ini pelat. Ada nanti bisa bentuknya gini. Saya ekstrimkan ya, turun dan naiknya ya. Kayak gini kah? Atau kayak gini? Dipikir tanah ngomong, nah, alirannya ke sana. Ini sumbu X. Alirannya ke sini. Nah, yang kayak gini ini sama ya. Penampangnya sama, tidak menguncup, tidak membuka. Ini beban untuk kalau nanti nggarap PR. Yang ini dpdx sama dengan 0. Ini dpdx sama dengan 0. Nah, yang kayak gini yang mana yang dpdx negatif? Pakai Bernoulli gitu loh, nah. Yang atas, Pak. Loh, yang atas mana? Yang Yang ini, yang tengah. ujung atas. Ya, terangkan mengapa? Gimana caramu mikir? Karena P yang di kanan itu lebih kecil dari P yang satu yang sebelah kiri, Pak. Lah ya kenapa kalau P lebih kecil kok menguncup? Karena tekanannya semakin tinggi. Kenapa?
Kenapa? Apa yang makin tinggi? Loh, kok Tekanannya, mandek? Pak. Apanya? Kan tadi seperti nozzle katanya, Pak. Lah ya, seperti Tekanannya semakin nozzle. tinggi. Tekanannya semakin tinggi kok menguncup, ya malah keliru. dpdx negatif itu kalau ke arah aliran dia negatif, tekanannya turun. Gini loh. Nah, model nozzle itu apa sih? Penampangnya diperkecil kan? Kalau penampangnya diperkecil, apanya yang naik? Kecepatannya naik. Menurut Bernoulli, kalau kecepatannya naik, tekanannya turun. Gitu loh, nah. Ya Allah. P1, ini P2. Kalau P2 lebih kecil dari P1, itu disebabkan karena P2 lebih besar P1. Ini menghasilkan dpdx yang negatif. Loh, ini loh. Jadi kalau celah jurnal bearingmu menguncup kayak gini, ya, ini terjadi sedikit loh, menguncupnya itu sangat sedikit. Tapi tekanannya turun searah aliran. Nah, gambar ini kayak difusor seperti apa? Karena penampangnya itu membesar menurut kontinuitas, V2-nya lebih kecil dari V positif. Ini loh. Nah, percepat. Pokoknya dpdx negatif itu seperti aliran yang dipercepat, ya. Kalau memang terjadi penguncupan itu, ya. Ini akibat perubahan penampang itu loh. Oke. Dan kalau terjadi perubahan besar, akan terjadi aliran balik. Nah, saya tadi bicara crankshaft itu apa? Itu loh yang gerakkan pistonmu itu kan connecting rod yang nyambungnya ke sana, ya. Oke. Pada saat dia crankshaft-nya itu dibebani oleh beban tekanan tinggi, saat langkah kompresi kan, Pak, ya. Saat langkah kompresi terjadi pembebanan. Tapi pada saat langkah bilas membuang gas hasil pembakaran keluar dari sepeda motormu, dari mobilmu, ya, itu kan seperti poros ini berputar saja tanpa beban. Karena poros ini disambung, poros jurnal ini ke connecting rod. Poros jurnal itu poros yang disambungkan, menyambungkan jurnal itu ya, menyambungkan ke arah pembebanan. Biasanya pistonnya itu untuk motor bakar ya, internal combustion engine. Seperti itu. Nah, pada saat dia hanya berputar saja, poros jurnal yang tidak dibebani dengan beban bending ya, maka dia akan membentuk seperti ini. Profil kecepatan yang seperti ini. Seperti ini dengan apa itu penampang, dengan lebar gap yang searah aliran tidak berubah. Bukan menguncup, bukan pula membuka seperti di pusat. Oke, ini pengantar dari saya tentang yang dari salah satu plat bergerak dengan kecepatan konstan itu. Oke, terjemahan bebas bukan menerjemahkan kata per kata. Dinilai atas kebenaran informasi yang saudara mengerti bagaimana dia pelajaran ini. Oke. Ya, sehingga minggu depan saya tidak akan terlalu lama di sini, mencakup aliran laminer di dalam silinder sirkular berdiameter kecil atau aliran laminer di dalam pipa berdiameter kecil. Itu ya. Minggu depan dikumpulkan
hari Senin sore. Itu Winandra ya. Baik Pak, permisi Pak, kami boleh minta materi nggak Pak yang hari ini Ya, Pak? pasti ini saya akan kirimkan. Walaupun di textbookmu juga sudah ada. Oke ya. Ini nanti atau insya Allah nanti malam saya kirimkan. Itu ya. Dan tolong di-share ke teman-temannya. Baik, saya kira saya aja kuliah ini. Waduh, jam. Terima kasih saudara sekalian, terutama apresiasi saya kepada Dewa Agung, Sikro, Aldi, Hervina, Rizal, Haidar, Fadil, dan Ignatius yang ikut aktif dalam diskusi ini. Yang